kira-kira gini Pak, ya tadi Bapak kan nyinggung-nyinggung masalah salary. Nah, kira-kira sebenarnya kan perawat ini tadi sekali lagi kita tidak masalah terkait salary-nya berapa kok sampai bunuh diri. Tadi kan Bapak juga menyampaikan tentang masalah salary nih, gaji ya Pak. Nah sebenarnya kita juga nggak tahu juga yang bersangkutan ini sebenarnya gajinya gede atau kecil kan. Nah terkait itu ya kita anggap saja ada keterbatasan ekonomi berarti Pak. Apalagi ditambah dengan hutang pinjol dan gajinya nggak bisa nutup gitu loh Pak. Nah kira-kira menurut Pak Gegen nih, terkait regulasinya kita, undang-undang keperawatan, peran organisasi profesi dalam memberikan peran dalam supaya teman-teman perawat ini ya gajinya cukup lah Pak, biar nggak ada lagi teman-teman yang kelilit pinjol apa segala macam. Itu kira-kira harusnya bagaimana nih Pak, dari sisi organisasi profesi atau mungkin dari regulasi kita itu sebenarnya gimana tuh? Ya, kalau kita bicara soal regulasi undang perawatan memang tidak spesifik berbicara soal salary ya, karena kita tahu bahwa kita kan muaranya ke Undang-Undang 13 2003. Di situ sudah jelas diatur jam kerja dan segala macam. Tetapi secara spesifik kita memang tidak ada sistem penggajian. Misalnya sekian, tapi itu kembali kepada yang namanya sebut upah minimum regional atau upah minimum provinsi. Dan itu menjadi dasar pokok. Tapi kalau kita bicara soal patokannya, kita tidak ada. Tidak ada untuk perawat misalnya urusan sekian, tidak ada. Kembali ke kepada perusahaan masing-masing dan bagaimana kembali nego. Karena kita tahu pernah juga teman saya gaji di dapat sebulan misalnya 1 juta atau dan itu sudah rahasia umum sebetulnya gaji ada yang 300 ada yang 400 ya. Mungkin yang di daerah-daerah ya daerah-daerah kayaknya kalau di ibu kota kayaknya udah nggak ada. Di ibu kota saya tidak punya data pasti mengenai ini, tetapi nampaknya juga pernah ada himbauan dari OP mengenai untuk 3 kali UMP. Yang meskipun memang itu tidak menjadi kekuatan hukum, tetapi artinya itu sudah menjadi awareness, menjadi perhatian dari OP bahwa itu mestinya seperti itu. Ya. Pertanyaannya apakah itu menjadi kekuatan untuk menekan penguasa dalam hal ini pemerintah daerah, karena kan memang sekarang tergantung dari otonomi daerahnya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Nah, semoga dengan kejadian ini Pak, maksudnya OP kita bisa bangun kembali dan bisa mengupayakan supaya ini sampai diperdakan atau mungkin di pergub atau apa gitulah Pak. Jadi supaya semoga dengan kejadian ini ada evaluasi lah dari OP supaya yang dulu ada himbauan 3 kali UMP itu bisa terwujud gitu loh. Ya, karena kan kita tidak berbicara soal skala ibu kota ya. Kita tidak berbicara soal nasional. Kita berbicara nasional karena bagaimanapun adalah OP itu menaungi semua. Tapi kan kita juga harus diukur dengan kemampuan daerahnya. Karena ada yang nama APBD, APBN kan di situ. Karena memang beban hidup di kota besar dengan kota kecil tentu beda. Contoh misalnya, kalau kita di daerah Jogja atau daerah mana, makan 5.000 cukup kenyang. Di Jakarta baru dapat apa? Dapat makan lah Pak ya. Iya. Di Jakarta kan pipis aja 2.000. 5.000 cuma 3 buat apa? Setuju sih Pak. Ya kan? Ya betul. Tapi sekarang lumayan di area saya nggak bayar tuh. Gratis ya Pak? Gratis. Iya. Itu kan cukup kalau Oke Pak, siap. Mungkin ke depan kita itu Pak ya, biar menindaklanjuti diskusi kita hari ini, kita undang lah Pak tentang orang yang berpengalaman di bidang manajemen keuangan. Jadi supaya teman-teman perawat, terutama sahabat Nescafe ini bisa terpapar lebih banyak terkait juga masalah manajemen pengelolaan hidup lah. Bukan hanya keuangan, tapi pengelolaan hidup gitu. Setuju. Konteksnya seperti itu. Tapi menurut saya bagaimana teman-teman satu sisi untuk memanage, satu sisi pun sebetulnya bargaining power di tempat kerja itu harus kita jangan istilahnya begini. Jangan karena kita butuh pekerjaan di satu rumah sakit lalu kita nurut dan kita tunduk pada aturan atau kontrak. Dan menurut saya itu sangat penting. Ya, karena kebetulan beliau ini ketua DPK juga nih teman-teman. Jadi
dia punya masa sebetulnya. Kalau saya tidak punya masa, tidak punya, karena dan itu penting menurut saya ya, belum sosialisasikan terus. Sosialisasi terus. Karena begini kan saya bilang tadi, tidak ada aturan baku mengenai salary. Ya, kalau UMP itu kan, kalau yang saya tahu UMP itu hitungannya kalau nggak salah lulusannya bukan S1. SMA, Pak? SMA. Ya. Jadi memang standarnya kita sekolahnya di atas, tapi standar gajinya ikut ke bawah, Pak. Justru itu. Apalagi sekarang kan jelas, rumah sakit, Fasiankes, standar nurse, kita bicara nurse sekarang, nurse itu kan harus S1. Ya. Nah, bagaimana ketika UMP masuk dalam kategori tenaga profesionalisme katanya? Oke. Kan setuju, jauh Pak. sekali. Ya, setuju, Pak. Nah, mungkin kayaknya kita udah kemana-mana ini, Pak. Ya. Diskusinya dari yang tadinya ada teman sejawat kita yang kena musibah, Ya, betul. dan harus ada pesan moral yang bisa kita ambil, Pak. Betul. Nah, Betul. jadi dengan kejadian ini semoga kita bisa belajar supaya bagaimana kita bisa mengelola ya manajemen waktunya, manajemen pekerjaan, dan juga penting lagi adalah manajemen keuangan. Jadi seorang perawat pun juga harus pandai-pandai dalam keuangan supaya, dan pesannya adalah jangan sekali-sekali bunuh diri. Pinjol. Pinjol. Iya. Ini manfaatkan area yang aman lah, Pak. Jangan aman. yang ya gitu. Kalau nggak salah juga dulu OP mau bikin koperasi dulu waktu kita pernah OP, orientasi profesi itu sebetulnya bisa itu. Semoga ini bisa terwujud, Pak. Maksudnya dari kejadian ini, maksudnya sisi-sisi meningkatkan kesejahteraan itu semoga dari OP-nya banyak, Pak. Ya. Mungkin itu aja kali ya, Pak. Atau mungkin Bapak sekali lagi, Pak, closing statement, kasih pesan moral ke teman-teman sahabat Nescafe di luar sana, Pak. Oke, saya hanya berpesan, kalau saya baca sungguh ngenes, ya, seorang perawat gantung diri. Aduh, saya kira itu menjadi, kalau gantung seragam mungkin nggak apa-apa, ini gantung diri. Jadi pesan moral saya tentu kita harus banyak belajar manajemen waktu, manajemen finance, sama manajemen stres. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mungkin juga kita saling mengingatkan satu sama lain, karena memang ini menjadi satu keluarga besar organisasi profesi yang sangat kita cintai dan yang sangat kita harus solid. Bagaimanapun kita harus saling menolong satu sama lain. Mungkin itu saja, mungkin dari Pak Hadi. Siap, Pak. Ya. Baik, sahabat Nescafe, tadi dengan kejadian pada teman sejawat kita ini, semoga kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil manfaat lah, atau mungkin pembelajaran buat kita sendiri. Semoga ya sesuai apa yang disampaikan Bang Gegen. Tambahan dari saya cukup satu ya, kita itu di Indonesia itu kan mempunyai kepercayaan agama. Jadi sebisa mungkin juga kita harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta supaya jangan sampai kita jatuh ke jurang bunuh diri. Karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru meninggalkan masalah untuk orang-orang tercinta kita. Mungkin itu yang diskusi pada hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung YouTube channel Nescafe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada masukan atau komen, silahkan komen. Cukup ya Pak Gegen ya. Dari kami, selamat sore, bye-bye.